Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan materi yang telah kami buat, yaitu materi tentang perusahaan multinasional. Boleh selanjutnya berikutnya. Nah, jadi sebelum kelompok kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya, Vicky Fadila, kemudian rekan saya ada Bianca Mutiara Tatareda, ada Fahri Rahman, kemudian ada Nafa Nabila, dan Reta Hartanti. Ya, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini ada pengertian dari perusahaan multinasional itu sendiri. Jadi perusahaan MNC ini merupakan bisnis yang memiliki investasi langsung di beberapa negara yang berbeda. Investasi yang dimaksud dapat berupa pendirian anak perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi, pemasaran, maupun kegiatan lainnya. Oleh selanjutnya berikutnya. Kemudian di sini ada peran dari perusahaan multinasional ini, yaitu di mana kehadiran perusahaan multinasional di suatu negara dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian berupa penciptaan lapangan kerja baru, investasi, dan pendapatan pajak. Apabila perusahaan multinasional memberhentikan kegiatan produksinya, itu akan terdapat banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Pada umumnya, perusahaan multinasional melakukan merger dan akuisisi dengan perusahaan multinasional lainnya yang berpusat di pasar negara berkembang. Nah, kemudian pada Selandia ini membahas tentang budaya lokal pada perusahaan multinasional, yang dimana interaksi antar budaya lokal pada lingkungan perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, merupakan hal penting dalam aktivitas bisnis internasional. Sebab ketika kedua hal tersebut berjalan secara terpisah, akan menciptakan konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal. Kemudian agar terhindar dari kemungkinan terciptanya konflik dengan masyarakat lokal, perusahaan multinasional berusaha untuk membaurkan nilai, visi, dan misi perusahaan dengan budaya lokal masyarakat. Ini dilakukan oleh berbagai perusahaan multinasional di negara yang memiliki nasionalisme tinggi dan budaya lokal yang kental seperti Indonesia. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Reta Hartanti. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya masih berkaitan dengan Selandia sebelumnya, yaitu pembauran budaya lokal dengan visi dan misi perusahaan dilakukan dalam berbagai hal. Contohnya adalah pengembangan produk dengan memanfaatkan budaya lokal, seperti pengembangan produk makanan sesuai dengan selera masyarakat lokal. Contoh lainnya adalah memasukkan budaya lokal terhadap lingkungan kerja perusahaan, seperti penggunaan seragam batik pada lingkungan kerja atau melakukan corporate social responsibility atau CSR yang berbasis budaya lokal. Lalu ada strategi-strategi untuk memasuki pasar internasional. Yang pertama, yaitu ekspor yang meminimumkan resiko, hanya perlu modal kecil, mudah memulai, cara yang baik untuk memperoleh pengalaman, dan internasional. Yang kedua ada perjanjian kontrak. Yang pertama patent lisensi, agreements, yaitu biaya tetap atau royalty dan termasuk training. Kedua ada turnkey operations, yaitu berdasarkan biaya tetap atau biaya ditambah suatu kesepakatan dan termasuk konstruksi industri, training staff, dan pelaksanaan produksi awal. Yang ketiga ada manajemen contracts, yaitu menggaji personal kunci untuk mengoperasikan perusahaan luar negeri, sampai staf lokal yang sudah mampu mengelola usaha tersebut secara mandiri. Dan terakhir ada lisensi, yang bila resiko pengambil alihan perusahaan dan penahanan investasi asing menciptakan ketidakpastian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. MNC tugas utamanya adalah memperoleh keuntungan untuk kepentingan para pemegang sahamnya, dan untuk ini tidak akan segan-segan menggunakan segala kesempatan yang tidak bertentangan dengan segala undang-undang di negara penerima modal di mana mereka berusaha. Perusahaan-perusahaan multinasional mempunyai kegiatan usaha di beberapa negara,
sekurang-kurangnya 5 atau 6 negara, sedangkan manajemennya mengambil keputusan atas dasar pilihan yang bersifat internasional. Artinya, keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan-perusahaan didasarkan atas hasil pertimbangan berbagai kemungkinan yang ada di berbagai negara. Ciri-ciri perusahaan multinasional yaitu adanya kesatuan langkah, sikap, atau strategi yang mengikuti seluruh kegiatan internasionalnya. Harus menyesuaikan hukum dan peraturan-peraturan masing-masing negara tersebut dengan strategi internasionalnya. Di dalam kelompok MNC selalu akan terdapat berbagai jenis transaksi dalam jumlah yang banyak. Kegiatan-kegiatan oleh perusahaan MNC ini telah mengakibatkan timbulnya masalah-masalah di pajak di negara-negara di mana mereka melakukan kegiatan usahanya. Selanjutnya, pihak-pihak dalam aktivitas bisnis internasional. Yang pertama ada pihak eksportir. Yang pertama, produsen. Perusahaan yang memproduksi barang untuk diperdagangkan dalam konteks perdagangan internasional. Yang kedua, confirming house. Sebuah perusahaan lokal yang didirikan untuk melayani sebagai kantor cabang perusahaan asing di negara tempat perusahaan asing menjual produknya. Kemudian trading house. Perusahaan yang mendapat status general exporters dalam arti bahwa perusahaan eksportir ini dapat mengekspor berbagai macam komoditas dan memiliki jaringan pemasaran dan kantor perwakilan di pusat dagang dunia. Kemudian ada pihak importir. Yang pertama adalah approved importer, adalah pengusaha impor yang mendapat perlakuan istimewa pihak pemerintah untuk mengimpor komoditi yang dipandang penting oleh pemerintah. Kedua, importir terbatas adalah badan usaha yang diberikan izin khusus, baik itu perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri. Yang ketiga, importir umum adalah importir yang mengimpor beraneka macam barang dagang. Yang terakhir, sole agent importer adalah agen tunggal yang ditunjuk oleh perusahaan asing yang memasarkan produknya di negara tujuan. Berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, pihak-pihak dalam aktivitas bisnis internasional, pihak promosi. Kantor cabang produsen yang terletak di negara tempat produk itu dipasarkan tentunya akan melakukan kegiatan promosi atas barang-barang yang akan dijual di negara tujuan. Yang kedua, kantor perwakilan kamar dagang dan industri di dalam dan di luar negeri. Dan yang ketiga, Badan Pengembangan Ekspor Nasional adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Perdagangan, untuk melakukan kegiatan pengembangan dan promosi komoditi Indonesia ke luar negeri. Selanjutnya, pihak-pihak dalam aktivitas bisnis internasional, pihak pendukung, freight forwarder. Fungsi freight forwarder adalah pengumpulan muatan, penyelenggaraan pengepakan, dan membukukan muatan yang diperdagangkan. Yang kedua, bank devisa. Bank devisa dalam perdagangan internasional memiliki fungsi memberikan kredit dan pembiayaan baik dalam kredit ekspor maupun uang muka jaminan ketika akan mengeluarkan letter of credit. Yang ketiga, maskapai pelayaran. Perusahaan pelayaran ini berfungsi sebagai alat transportasi dalam kegiatan ekspor maupun impor. Dan yang terakhir, surveyor, sebuah badan yang memiliki fungsi sebagai pemeriksa terhadap kualitas cara pengepakan, keabsahan dokumen bagi barang-barang yang akan diekspor atau diimpor. Ya, kemudian ini adalah beberapa referensi dari beberapa sumber yang bisa kalian kunjungi, situs maupun buku-bukunya.
Ya, oke baik teman-teman sekalian, karena pemaparan materinya sudah selesai, jadi cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga materinya bisa bermanfaat sedikit banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.